Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Rafif dari 11 IPA 5, dan sebelumnya yang saya hormati Bapak Malik Nasional sebagai guru pengajar biologi di SMA 6 Depok. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis faktor yang mempengaruhi minat dalam pelaksanaan program 5 imunisasi dasar lengkap di wilayah Puskesmas Bangotayu, Kota Semarang, yang ditulis oleh Endang Susilawati. Imunisasi sebagai salah satu pencegahan upaya yang berdampak positif terhadap kesehatan masyarakat harus dilakukan secara terus-menerus, menyeluruh, dan sesuai standar yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit serta menimbulkan kekebalan secara aktif terhadap suatu penyakit. Hasil IKSDes tahun 2013, sanggupan pemberian imunisasi lengkap sebesar 59%, imunisasi tidak lengkap sebesar 32%, dan tidak pernah diimunisasi sebesar 8,7%. Salah satu upaya meningkatkan cakupan imunisasi rutin adalah melalui pelayanan Indonesia yang dilakukan oleh bidan di puskesmas terdekat. Dampak dari cakupan imunisasi yang rendah cukup tingginya proporsi kematian bayi yang disebabkan tetanus di Indonesia, meningkatnya angka morbiditas dan mortalitas. Dari itu banyak ada tinjauan teoritis. Yang pertama ada minat. Pengertian minat sendiri adalah kecenderungan atau keinginan yang tinggi terhadap sesuatu. Jadi minat mengadukan seseorang untuk mencoba dan menekuni hal yang ada pada dirinya, akhirnya diperoleh pengetahuan yang lebih mendalam. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perubahan minat. Yang pertama ada usia, kesehatan, status ekonomi, pendidikan, perubahan dalam nilai, pengetahuan, dan sikap keluarga. Selanjutnya adalah alat ukur minat. Menurut Makmum 2012, alat ukur terhadap yang berkenaan dengan minat dapat dibedakan menjadi 6, yaitu teoritis, ekonomis, estetis, sosial, politis, dan religius. Selanjutnya adalah Selanjutnya ada pengukuran minat melalui kesesuaian atau dorongan wawancara. Dalam TRA atau Tree of Resurrection, minat merupakan bagian dari intent sehingga belum menampak kegiatan dan tidak dapat observasi secara langsung. Dan pengukuran minat dibedakan menjadi 3, yaitu rendah. Yang pertama rendah. Jika pengukuran minat tidak menginginkan objek minat dan jawabannya yang benar 0-33% dikategorikan rendah. Dan selanjutnya sedang. Jika seseorang menginginkan objek minat tetapi dalam waktu segera, jawaban kuesionernya biasanya 54-66%. Baik. Yang selanjutnya adalah baik jika seseorang sangat menginginkan objek minat dalam waktu segera, dan jika dari jawaban benar 67-100% jawaban betul kuesioner. Selanjutnya adalah B. Imunisasi. Pengertian imunisasi adalah usaha memberikan kekebalan pada bayi dan anak dengan memasukkan vaksin ke dalam tubuh agar membuat anti untuk mencegah timbulnya pengikut tertentu. Yang kedua adalah tujuan. Program imunisasi bertujuan memberikan kekebalan kepada bayi agar dapat mencegah penyakit dan kematian bayi serta anak disebabkan penyakit yang sering berjangkit. Selanjutnya adalah manfaat. Manfaat dibagi menjadi 3, yaitu untuk anak, keluarga, dan negara. Yang pertama untuk anak adalah mencegah penderita karena penyakit dan kemungkinan cacat atau kematian. Selanjutnya untuk keluarga, menghilangkan kecemasan dan psikologi pengobatan bila anak sakit. Selanjutnya untuk negara, mempertingkat kesehatan, menciptakan bangsa yang kuat dan cerdas. 4. Imunisasi wajib diberikan kepada imunisasi BCG, imunisasi DPT, imunisasi hepatitis B, imunisasi polio, dan imunisasi campak. Selanjutnya, metode penelitian yang dilakukan dengan cara explanatory research. Pendekatannya dengan cara cross-sectional. Jadi populasi target pada metode penelitian ini adalah ibu menyusui dengan anak bayi usia 0-12 bulan di wilayah Puskesmas Bangotayu yang berjumlah 81 orang. Sedangkan teknik sampling dengan metode aksonal sampling, di mana sampel dikumpulkan sampai memenuhi 50 sampel dengan rumus Sulfin. Hasil penelitiannya adalah
Karakteristik responden adalah 44% dalam kategori remaja awal, 44% dalam kategori dewasa awal, dan 12% pada dewasa akhir. Berdasarkan pendidikan, mayoritas SMP yaitu 38%, mayoritas kategori multigrafida yaitu 40%, sedangkan berdasarkan pengetahuan mayoritas responden yaitu 50%. Selanjutnya adalah masuki tahap pembahasan. Hasil menunjukkan responden yang mempunyai minat dalam imunisasi lengkap dasar lengkap termasuk dalam kategori dewasa awal, tingkat pendidikan SMP, dan pengetahuan yang baik. Hal ini sesuai dengan hasil analisis di mana Chi-square p-value sama dengan 0/000 karena p-value kurang dari 0,05. Maka secara statistik ada hubungan yang signifikan antara dua variabel. Usia sangat berkaitan dengan minat karena minat akan berubah seiring dengan bertambahnya kedewasaan. Dalam kasus ini, seseorang diwarnai minat berorientasi masa depan dengan hard lock. Sesuai penelitian Latifah 2010 yang menyatakan ada hubungan antara tingkat pengetahuan ibu tentang imunisasi dasar. Hasil perhitungan kali 2 didapatkan koefisien kontingen 0,213 yang menunjukkan besarnya hubungan antara tingkat tinggi pengetahuan ibu dengan pemberian imunisasi dasar balita. Minat timbul dari sesuatu yang telah diketahui dan kita dapat mengetahui sesuai dengan melalui belajar. Selanjutnya adalah kesimpulan. Ada hubungan yang signifikan antara umur, pendidikan ibu, pengetahuan ibu dengan minat ibu dalam pelaksanaan 5 imunisasi dasar. Saran bagi permasalahan ini adalah bagi masyarakat agar membawa bayi ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan imunisasi lengkap dan berkunjung ke puskesmas atau posyandu untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan, terutama mengenai imunisasi 5 dasar lengkap yang berkaitan dengan bayi. Bagi kesehatan dapat memprioritaskan ke masyarakat tentang 5 dasar imunisasi lengkap di posyandu. Bagi peneliti, selanjutnya lebih inovatif dalam penelitian, lebih dalam tentang inovasi pada bayi, tidak sebatas faktor minat saja. Sekian presentasi saya mengenai 5 dasar imunisasi lengkap yang dibuat oleh Endang Susilowati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.